Lu nggak pernah dengar nama Tanjung Timur? Tanjung Barat gue dengar tuh. Kan ada Tanjung Barat. Dulu ada namanya Tanjung Timur. Tapi nama itu tenggelam. Sekarang nama Tanjung Timur itu berubah jadi Inilah bicara Jakarta. Gila, konten edukatif banget. Ini sejarawan di sini. Belum tahu Pak Heru Budi aja tuh. Iya, dipanggil stafsus Heru Budi nih bisa mengenalkan sejarah Jakarta. jauhan mas. Ya, selamat datang di Bijak Bicara Jakarta dan masih bersama Sukran Jamal dan Mas Mike kita di sini. Dan halo. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama ahli sejarawan Jakarta, penerus JJ Rizal katanya. Benar. Ada Rizky Ramadhani. Wih. Selamat datang Rizky. Selamat datang. Bijak Bicara Rizky. Jakarta di Jakarta Terkini ID. Gimana kabar, sehat semua ya, keluarga? Ya alhamdulillah. Aman ya. Konten lu kan di IG tuh sering banget tuh ngebahas-bahas jalan di Jakarta, sejarah di balik Jakarta. Emang lu ini tertarik dengan sejarah Jakarta ya? Karena gue penasaran sih bang. Karena gue sering, maksudnya kehidupan kita kan tinggal di situ. Ya semua dari kecil segala macam kita di situ. Pasti kan ada pertanyaan dalam pikiran kita, ini kenapa dari nama ya, terutama nama, kenapa namanya ini, gue tuh selalu kepikiran gitu. Apa yang paling ingat lu? Kepikiran soal apa gitu? Nama jalan apa atau nama daerah apa? Nama misalnya kalau ya banyak ya, kayak di apa namanya, misalnya gue sekarang kan tinggal di Jagakarsa ya masuknya ya, kayak Jagakarsa itu siapa, kayak gitu. Ini Jagakarsa ini apa gitu, atau kalau lu ke Jagakarsa tuh di daerah Lenteng tuh ada Jalan Joe namanya. Joe ini nama apaan sih? Nama orang? Apa nama tumbuh-tumbuhan ya kan? Nah itu yang bikin gue jadi penasaran gitu sampai, dan ngucapinnya yang bener gimana sih? Jo atau apa Jo, apa Ju atau Joe kayak gitu. Nggak penting ya hidup lu mikirin hal yang gitu. Iya emang sebenarnya nggak penting, tapi orang-orang juga ternyata mikirin hal yang sama gitu. Mungkin ada yang Jadi yang bener nyebutnya Gang Joe atau apa? Joe yang benar. Joe ya bener tuh Joe ya. Karena itu nama Cina sebenarnya. Oh Bang Joy. Joe. Cok dong. Jadi kalau dulu nyebutnya Babe Joe gitu. Babe Joe. Jadi dia punya rumah di ujung Jalan Joe gitu. Dia punya warung di situ, punya usaha di situ, usaha sembako. Lama-lama orang taunya itu rumahnya dia Joe. Akhirnya jalan yang ada di sampingnya jadi Joe. Kayak gitu. Padahal nama sebenarnya jalan itu bukan Jalan Joe tadinya. Kalau kita lihat, misalnya kan gue selalu untuk ngebandingin suatu tempat tuh gue biasanya ngebandingin pakai peta-peta zaman dulu nih. Di peta zaman dulu ternyata namanya Kelapa Tiga kayak gitu. Itu dulu yang Jalan Joe dulunya namanya apa? Jalan apa? Kelapa Tiga namanya. Kelapa Tiga. Daerah itu namanya Kelapa Tiga. Karena dulunya di situ ada pohon kelapa bercabang 3. Oh, gitu. Kelapa bercabang 3. Iya, jadi. Iya. Jadi emang ada beberapa di Jakarta tuh kayak Kelapa 3, Kelapa 2. Kelapa itu, 1. Iya, normal, Kelapa 1 nggak ada. Kelapa satu. Ada Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal. Ngarang Ada, sama di jalan. Bogor. Enggak, di Bogor ada Kelapa Nunggal. Kecamatan. Kecamatan itu. Iya, itu pohon kelapa nyambung jadi satu. Jadi, nah ini bisa dipecahnya tuh dari linguistik. Jadi kelapa, kalau dasarnya tunggal, ada N di situ nasal, jadinya itu aktif, jadinya menjadi satu, kayak gitu maknanya. Aduh, pusing ki gua. Jadi, Kok gue nge-like ya? jadi itu namanya, jadi ini kan pembahasannya istilahnya toponimi. Itu lagi tidak menjelaskan. Toponim itu apa? Toponimi itu kayak ilmu, bagian dari ilmu linguistik sebenarnya. Oh. Jadi ilmu bahasa yang digabung sama geografi. Ini supaya kita mengenalkan Rizky lebih jauh, dia kenapa bisa ngerti gitu karena dia kuliahnya sastra Jawa. Iya benar. Sakit. Apa ngomong bahasa Jawa sakit? Iya udah mulai lupa sih mas. Mana sih? Keluarga gue lebih banyak Betawi. Tapi kan Betawi itu sendiri kan percampuran budaya kan. Tapi lu kemarin pulang ke Jawa itu ngapain? Bini gue. Oh, itu bini lu orang Jawa. Bini gue Jawa. Lu berarti udah terpapar bahasa Jawa dong harusnya. Udah ya banyak. Maksudnya kalau orang ngomong Jawa ya gue ngerti. Nerjemahin juga ngerti. Lu mah bahkan nulis Sanskerta bisa kali. Bisa. Emang disuruh kerjaannya emang begitu. Keren. Lu bisa baca polyglot apa? Polygip. Ya itu. Polyglip. Ya itu kan Itu Hono Coroko gitu tahu ya. Iya. Emang sebenarnya kan tugas sastra Jawa tuh
Tugasnya Murid ngebaca Jawa. itu, nerjemahin. Oh, Ingarso Manguntulodo lu tahu berarti ya? Tahu. Itu yang ada ya. Iya. Kenapa sih tertarik sastra Jawa kan ini jarang-jarang apalagi bukan Ah, orang itu mah Jawa. jawabannya biar masuk UI, Mas. Iya. Itu mah dari zaman gua gitu memang. Gua juga dulu sempat milih sastra Jawa UI. Tapi sebenarnya gue tertariknya justru arkeologi sebenarnya. Oh. Cuma karena nggak diterima ya udahlah, masih sama-sama apa namanya ilmu budaya ya kan. Iya masih. Oh, berarti di sastra Jawa tuh belajar soal ilmu budaya juga? Ya itu Udah apa pasti ya, namanya? soalnya. Ya semuanya dipelajarin. Cuma yang jadi titik. Cuma kan bedanya kayak sastra Jawa sama arkeologi itu sama sejarah. Itu beda di bahan penelitiannya aja. Kalau sejarah tuh bahannya arsip. Kalau sastra Jawa tuh naskah kuno. Kalau arkeolog Kalau tuh arkeologi benda-benda material. material ya. datang Benda. ke tempat-tempat apa sih namanya penemuan-penemuan gitu nggak sih? candi gitu. Iya betul. Yang Ekskavasi kayak gitu. ekskavasi itu ya pakai ini loh. Gue diceritain juga sama dosen gue tuh, ekskavasi itu pakai kuas ya. Iya. Ekskavasi itu Kayak Lo ngegali tapi pakai kuas. Iya. Cucu. Lama. oh, materialnya nggak boleh rusak, harus Betul. autentik gitu ya. Iya. Dan harus dipoto dulu kan posisinya di mana, nggak boleh berubah kayak gitu-gitulah kalau arkeo. Kalau Ngukur itu tanah kedalaman berapa, segala macam itu masuk tahun berapa sebelum Masehi gitu iya, gitu. jadi dia bisa memperkirakan ini dari kapan. Dari kapannya itu bisa dari bentuknya aja dia bisa udah tahu tuh. Kayak Berarti gitu. intinya misalkan nih ada suatu monumen baru muncul kan suka gitu ada candi ini baru muncul nih daerah Jawa nih. Itu dibutuhkan 3 itu tuh ya, arkeolog, sejarawan sama lu mungkin tuh. Kalau candi lebih ke arkeolog. Enggak, tapi maksudnya dibutuhkan 3 unsur itu juga dong. Sejarahnya kayak apa dari arkeolognya, terus Ada tulisan ada tulisan kuno. Sanskerta, nah lu yang Iya. ngertiin tuh. Tapi sebenarnya kalau kita ikut arkeologi itu semua udah Udah sepaket tuh sebenarnya. Oh. standarnya gitu ya. Karena yang misalnya di sastra Jawa nih diajarin bahasa Sanskerta, di arkeologi juga sama diajarin juga. Terus guna lu apa sastra Jawa? Nggak ada sebenarnya. Kacau banget diserang alumni sastra Jawa lu. Jadi MC kondangan Sebenarnya Jawa. kerjaannya banyak, cuma nggak ada MC duitnya. kondangan Jawa, MC kondangan Jawa. Pancing Ya dengan harusnya sih bisa sih. Meriki. Tapi gua rasa kalau gua kan bukan asli Jawa ya, jadi itu Cengkoknya lebih agak beda ya? Beda. Beda sedikit. Dan bakal lebih dapet orang yang asli Jawa sih kayak gitu. Di kelas lu berapa orang Jawanya? Orang Jawa kayaknya setengahnya deh. Hmm. Sisanya orang kepepet juga sih. Ada yang dari luar nggak? Dari luar ada, dari Ambon malah. Oh, enggak, maksudnya luar negeri gitu kan Luar kadang-kadang negeri orang nggak Belanda ada. suka tuh ngulik-ngulik sejarah aja. Nggak ada. Tapi memang kalau kita apa namanya kuliah sastra Jawa, pasti S2 atau S3-nya mau nggak mau kita harus ngambil bahan-bahan di sana. Belanda. Iya, ke Belanda, paling nggak ke Leiden. Karena kita lemah di arsip katanya ya. Betul. Karena bahan-bahan kita pasti ada di sana. Naskah-naskah kuno segala macam, baik arsip maupun naskah sama ke sana juga. Oh iya tuh, pernah dengar gua. Emang di sana lebih rapi sih penyimpanannya. Ya walaupun sekarang juga udah agak perbaikan sih di Indonesia kan. Karena ada beberapa yang dibalikin gitu ya, udah mulai Iya, dibalikin iya, iya. pelan-pelan. Yang kayak waktu di Jogja kemarin yang kayak keris itu. Keris, Kayak gitu. Apa? gitu-gitu. Keris yang mana? Keris Pangeran Diponegoro Oh, dibalikin. dibalikin ke Jogja. Oh, tadinya di Tadinya di sana di Belanda. Belanda. Heeh. Oh, Keris apa pedang? keris. Tongkat deh kalau nggak Tongkat, salah. tongkat, tongkat. Pokoknya senjata lah. Di Ponegoro bukannya yang emang ada kerisnya di belakang nggak? Keris gitu kan. Enggak, beneran pegang keris ada tuh di buku sejarah. Emang iya. Iya, iya, iya memang. Pangeran di Ponegoro, iya kan? Pangeran Diponegoro emang bukan di Makassar. Lah kok jadi Makassar. Pasar. Itu mah- Sejarahnya kosong semuanya. Di makam di Makassar tapi ya. enggak. Jawa. Jawa, Kan di perang Ponegoro, itu, perang Jawa. perang di Ponegoro itu yang perang itu, Perang Jawa. tarik iya? ulur, tarik ulur apa namanya? Gue jadi kayak bodoh bener. Ya ini apa perang namanya? Padri. Internal Jogja. Oh, Sumatera Barat. Padri Sumatera Barat. Jadi emang gue dulu sejarahnya emang Gue juga sih. kacau Iya. banget sih. Jadi mulai kapan? Tuh di Makassar, Cuk. Bener gua. Apa? Nggak dimakamkannya di Makassar. Oh, Pangeran. makamkannya. Iya. Ya tapi kan perangnya di sini. Oh iya, gua nggak bahas perangnya. Keris. Udah berapa lama sih konten-konten tentang nama jalan, terus lokasi-lokasi juga gitu ya Kalau- di Jakarta, Depok. Kalau untuk toponimi ini sebenarnya udah jalan 2 tahun gitu. Cuma masih polanya tuh formatnya masih beda-beda. Kalau format yang sekarang nih udah berjalan belum ada setahun lah. Ini formatnya toponomi namanya. Enggak, gimana maksudnya formatnya tuh jalan apa sambil
datang ke lokasi, penelusuran lah kayak gitu, explore lah. Explore. Toponomi. Iya. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya yang dulu cuma ini aja apa namanya slideshow kayak gitu-gitu. Bahas-bahas sejarah lebih detail tuh dulu ya. Nama tadi kan ada nyebutin nama gang. Aku ingatnya Gang Joy karena aku pernah tinggal di daerah sana. Iya. Yang deket gedung apa? Yang tadi aku bilang Apa di situ? Setu Babakan. Oh, Setu Babakan. Dekat Setu Babakan. Iya. Itu kan ada adat Betawi rumah Iya, Betawi gitu perkampungan, kan. perkampungan Di situ. budaya Betawi. Nah itu dulu aku nyebutnya juga Gang Joy apa Joy gitu yang bener ya. Oh. Ya, gue juga Jagakarsa baru tahu itu sebuah nama pangeran dari konten lu sih. Mengedukasi sekali. Gue pikir Jagakarsa tuh ya karena ada Karsa yang harus dijagain gitu-gitu. Maksudnya kayak gue nggak ngerti lah ya, hanya nama kayak Ciganjur gitu kayak Ciganjur, itu kan bukan nama orang. Kalau kayak MKV kan udah jelas ini nama orang gitu. Iya. Nah, kalau Jagakarsa kan nggak terasa itu ternyata julukan ya, Jagakarsa julukan. Jagakarsa tuh jadi nama orang, nama tokoh. Tokoh Jagakarsa ini pangeran. Jadi ada beberapa versi nih, ada dua versi. Ada yang nyebut itu dari Demak. Ini berdasarkan versi dari apa? Kuncen Pangeran Jagakarsa. Kalau misalnya dari apa? Ada juga yang menyebut dari Mataram. Nah, ini meskipun ini cuma beda kerajaan, tapi ini beda masanya 100 tahun nih. Beda masanya. Kalau dari Demak itu zaman apa namanya waktu Jakarta masih Jayakarta, ngebut Jayakarta tuh. Tapi kalau Mataram tuh waktu zaman Belanda udah masuknya. Jadi ini intinya Pangeran Jagakarsa ini diperintah dari Jawa untuk perang sama Belanda. Itu kalau Mataram. Kalau versi Demak melawan Portugis. Gitu. Tapi kalau gua kulik dari namanya sendiri, Jagakarsa itu sebenarnya nama jabatan. Nama jabatan kan? Jabatan itu kalau di Jawa tuh itu sebutan untuk perwira polisi gitu. Oh, itu istilahnya apa ya? Pamong apa sih kalau dulu istilahnya? Abdi dalam. Abdi dalam. Iya, abdi dalam keraton Kayak gitu. Komjen gitu-gitu kali ya nama-nama. Kalau sekarang mungkin kayak gitu lah. Oh, makanya namanya Jagakarsa. Jadi itu nama tokoh yang Nama waktu tokoh, itu benar. Karena dia akhirnya nggak kembali dan akhirnya tinggal di situ menyebarkan Islam. Akhirnya di daerah yang tempat dia tinggal itu jadilah namanya Jagakarsa. Nah, dia punya anak, ada namanya Muhammad Kafi, terus Raden Arya Kemamang yang akhirnya jadi Kemang. Terus ada Sukmajaya akhirnya jadi Depok kayak gitu. Bentar. Kemang jadi aslinya Kemamang. Iya, jadi dia punya anak namanya Raden Kemamang. Ampera? Ampera beda lagi tuh. Beda masa udah. Beda masa ya. Oh, jadi maksudnya iya bisa nuang makan juga. Cuma maksudnya ini beda zaman. Oh, ini mungkin Kemang itu udah duluan, Ampera baru berapa puluh tahun kemudian dijadi nama Ampera gitu kan. Jadi nggak yang serempak penamaan Jadi itu bisa berubah-ubah ya. Kalau Ampera itu kan nama jalan. Ampera Raya. Iya, nama wilayahnya itu dulu Pedurenan. Jadi ada beberapa tuh, ada Pedurenan, ada Jeruk Purut, ada Bambu Rarangan. Sekarang semua itu jadi Jalan Ampera. Kayak gitu. Sekarang orang taunya Ampera. Ampera pun nyebutinnya yang benar Ampera. Ampera. Iya. Ampera Raya berarti ya. Iya, amanat penderitaan rakyat gitu. Apa itu? Itu era Soekarno. Era Soekarno. Kan dulu kan zaman-zamannya Orde Lama itu kan getol-getolnya tuh angkatan 66 ngomong Ampera. Oh iya benar gue. Angkatan 66. Iya, angkatan penderitaan rakyat, bukan angkatan Amanat. penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat. Penderitaan rakyat. Ampera, iya baru tahu. Sama serius. juga jembatan Ampera juga kan dari situ juga. Yang di Palembang. Yang di yang di Palembang. Oh, Ampera. Oke, tadi Kemang, terus Ampera, terus mana lagi nih? Daerah Dia kan lagi yang pernah rumahnya emang di daerah selatan minggir tuh. Jagakarsa ya? Kalau sekarang Jagakarsa tinggalnya. Tapi dulu tuh kecil di daerah Limo, masuknya Depok. Oh, Limo lu dulu. Jadi kalau di Cinere itu Limo istilahnya, itu karena banyak jeruk limonya bukan? nah itu ada banyak versi juga tuh. Jadi sejarah selalu punya banyak versi kan. Ada yang bilang itu jeruk limo. Ada juga yang bilang karena ada 5 orang tokoh yang dari Mataram nggak kembali juga. Akhirnya menempati situ, 5 tokoh ini akhirnya tinggal di situ, jadilah nama tempat itu Limo karena di situ ada 5 tokoh, akhirnya ada jalan namanya Pendowo juga di situ. Iya, ada Pendowo. Ada di Depok ada Pendowo. Iya, Pendowo Limo. Iya, Pendowo Ada Limo, nama tapi jalan jalannya Pendowo. Pendowo aja gitu. Oh. Tapi itu ya Maruyung, bisa Maruyung? diperdebatkan. Kalau Maruyung itu asalnya
emang dari zaman Belanda udah ngaruyung, tapi gue belum nemu tuh arti katanya. Nggak semua lo tahu juga sih ya, kita tanyain semua ya. Iya. Pinang 2 aja. Spesifik banget nama daerah rumah gua. Harmoni. Nggak, apa ya tadi lebih ke ini sih, itu tuh kata guru, kata dosen gua tuh memang sejarah tuh nggak ada yang benar. Iya. Hanya mendekati. Banyak versi ya. Karena versi. makanya istilahnya jadi banyak versi. Jadi lu mencari kebenaran sejarah tuh nggak mungkin ada. Tapi Iya. kemungkinan Ada menuju masa-masa kebenarannya. tertentu yang itu tadi ya, Apa? beda gitu. Iya pasti. Masa-masa yang pasti banyak, Pasti banyak versi karena sudut pandang ya, juga beda. makanya kan yang banyak yang bilang sejarah ditentukan oleh pemenang kan ya gitu-gitu Iya, mungkin ya. betul, bisa. Oh, gue punya versi ini, gue punya versi ini, akhirnya begitu. Nah, cuma masalahnya di kita nih orang tuh belum paham itu gitu. Belum paham kalau sejarah tuh selalu punya banyak versi kayak gitu. Akhirnya ada orang yang kayak misalnya gue bikin konten nih tentang apa ya, kelapa dua nih misalnya. Kelapa dua tuh dari pohon kelapa bercabang dua kayak gitu. Ada versi bilang gini, ada yang ngomong, wah nggak gitu, salah itu. Salah ada komen kayak gitu. Dan Yang benar saya tuh bilang gitu kan. yang benar tuh kepala dua gitu. Aslinya kepala dua Kepala tuh. dua. Iya. Gimana tuh? Kepala jadi kelapa. Iya, nah itu dia. Itu Kadang-kadang yang versi kayak gitu. kepala dua gimana? Kepala dua ada dua tokoh namanya siapa ya, gue juga lupa, itu belum apa namanya ngedalemin itu, tapi intinya ada dua tokoh ini yang membuka hutan di situ kayak gitu. Kalau gue nggak masalah gitu dengan ada versi lain, itu menambah khazanah Referensi. ini kita. Iya, Emang pas aja ada kelapa dua, ada kepala dua, spellnya juga hampir sama juga ya. iya. Kelapa dua. Tapi sebenarnya jauh sih itu. Iya. Tapi kan kalau misalkan banyak juga daerah yang serapan dari zaman Belanda. Iya, Kayak benar. Bogor. Itu kan dari Buitenzorg. Iya. Jauh banget Buitenzorg. Nah, tapi kan lidah kita nggak bisa. Buitenzorg, Bogor. Nah, itu ada versi yang begitu, juga ada versi yang lain. Gimana juga. tuh yang lain? Bokor katanya. Bokor itu apa namanya? Jadi kalau ada pohon ditebang tuh ada tunggaknya. Nah, tunggak sisa itu disebutnya bokor. Gitu. Akhirnya jadilah Bogor. Ini versi orang Bogor. Kalau versi orang Belanda kan Buitenzorg itu. Kayak Betawi juga gitu, itu perdebatan Nah, juga. itu Betawi gimana? Betawi dari Batavia kan. Batavia. Standarnya gitu, tapi ada yang bilang Betawi itu emang udah ada dari sononya Betawi kayak gitu. Gue juga nggak tahu, bingung. Bisa gimana. jadi kan gitu. Akhirnya yang kenapa namanya Batavia karena diserapnya dari BTW. Betawi tadi, jadi yang nyerap tuh bisa jadi orang Belandanya, bukan kita yang menyerap Dibalik bahasa ya. Betawi gitu kan. Dibalik ya. Mungkin bisa aja Iya. gitu. Untuk merendahkan Betawi ini dari nama yang kita kasih Batavia gitu. Iya. Tapi ya emang begitulah, intinya memang selalu ada banyak versi gitu, tergantung sudut pandang mana. Dan itu nggak bisa dibuktiin kebenarannya gitu. Paling kita cuma bisa bilang ini karena buktinya ini, jadi pertanggungjawabannya ini gitu. Ya, gue lebih setuju sebagai orang Betawi juga. Lebih setuju bahwa Betawi itu bukan dari Batavia, tapi emang dari dulu Betawi. Tapi nggak tahu ya, kenapa Betawi ya. Ya karena kan itu sebuah suku kan. Ya, Itu kayak dari turun temurun itu penyebutannya Betawi gitu ya. Iya, jadi orang Belanda nanya, ini daerah mana? Betawi. Betawi ya, Batavia. Oh, Batavia gitu. Jadi Bisa jadi sih. Iya, benar. kalau yang ini kan sudah kelapa pelabuhan jelas kan, pelabuhan. Iya. Tapi emang kayak gitu, Bang. Jadi kemarin tuh gue baru aja nemuin salah satu bukti ada pabrik gula di Cinere. Nah, itu tuh menarik Nah. yang barusan tuh. Tapi ini ngomongin itu dulu nih, kata terbolak-balik. Jadi istilah Belanda itu untuk jadi pabrik gula tuh ada batu nih dulunya nih ya, teknologinya tuh dua batu itu berputar untuk menggerus si tebu ini nih. Nah, batu ini orang Belanda nyebutnya Zuikermolen. Zuckermolen. Tapi sama orang Betawi berubah bunyinya. Jadi Dari batu Zuiker ini, batu Zuiker jadi batu Kiser. batu Kiser. Dari Zuiker ke Kiser. Mm-mm. Jadi kebolak-balik nyebutnya gitu. gimana sih? Kiser. Kiser. Kiser apa? Bilangnya batu Kiser gitu. Padahal asal katanya tuh Zuiker. Dari Zuiker jadi Kiser. Ada lagi juga kayak di ini apa namanya? Di daerah Kebagusan. Apa di Ragunan tuh ada jalan apa namanya? Gor Ragunan. Itu sama Ridwan apa namanya? Ridwan. Bahaya sekali nih. Salah ya. Ini nih apa namanya? Maksudnya ini budayawan Bang Ali Ridwan Sadikin. Saidi. Bukan, maksudnya Ali Sadikin, gubernur Ali RK Suswono Sadikin. maksudnya. Bukan. Ridwan Kamil. Enggak, bukan yang itu. Oh, iya.
Siapa? Ini Ali Sadikin dulu kan ngasih nama Gelora Gudang tuh Sport Center. Pos Center. Sport Center. Tapi karena lidah Betawi susah ngomongnya, akhirnya jadi Pos Center. Pos Center. Iya, orang-orang nyebutnya kenal itu Pos Center, bukan Sport Center. Ragunan itu pos center. Iya, gornya tuh. Gor Ragunan kan ada tuh tempat olahraga itu. Emang Sport ada center. gornya di Ragunan? Ada Ada di Goragunan Di sih. area di depan ini Wah, kan di kalau luar kita pintu luar. utama nih sebelah kiri dia belok. Oh iya benar Itu ada sekolah, Oh iya, sekolah sepak tahu. bola. Ada atlet Di luar itu ya, di luar area itu ya. Iya. Ragunan Sport Center ya. Pos Center Jadi jadinya. Pos Center. Center. Iya, emang lidah kan begitu. Iya, nggak bisa kita. Ya itu bisa dijelasin juga sih secara fonologis tuh. Prono apa? Fonologis. Fonologis. Itu ilmu apa namanya linguistik juga yang pelajari bunyi-bunyi bahasa. Jadi ada lidah kita tuh nggak bisa nyebut beberapa huruf gitu. Jadi orang Betawi punya fonem tertentu, orang Jawa punya fonem juga, orang Sunda punya fonem. Kayak orang Sunda kan punya gitu kan, Citerep gitu. Gua aja susah ngomongnya. Cicelengke. Nah itu Cicehem. fonem Sunda Cicahem. kayak gitu. Iya, Dan iya. Betawi nggak punya itu juga. Sunda nggak bisa ngomong P kayak gitu. Iya. Kayak Nggak itu bisa ngomong M. fonem lah sebutannya. Begitupun Betawi kayak gitu. Iya. Menarik ya. Dari situ tuh banyak sejarah-sejarah yang mungkin susah diungkapkan. Kesusahan apa Kilu saat bikin konten ini? Susah bahasa sebenarnya, itu bagian yang agak susah ya. Kayak nemuin, kayak gue ngomongin bahas Depok nih. Kayak Depok tuh gue agak susah nyari arti makna Pitara. Pitara. Pitara, di Depok ada daerah Pitara Ada namanya. arah mau Citayam tuh. Nah itu gue nyari kata itu nggak ketemu-temu. Sampai akhirnya gue cari buka Jawa kuno. Dan dari Jawa kuno itu gue dapet kata Pitara, bener ada. Dan itu referensinya dari bahasa Sanskerta, artinya nenek moyang. Oh. Begitupun di Beji itu juga apa namanya? Beji itu nggak umum di daerah di daerah Jakarta dan sekitarnya, nama Beji ini nggak umum. Iya benar. Tapi nama Beji justru umum di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sama Bali. Oh malah. Oh, bentar Beji. Jawa itu Beji itu kalau nggak salah tempat pemandian. Kalau nggak salah ya, koreksi. Betul. Iya, benar, Jadi benar ya. kata Beji ini dari bahasa Jawa kuno itu artinya kolam. Ada di Jogja ada namanya Beji Harjo, di Bali ada Beji apa gitulah. Jadi artinya kolam, makanya setiap kata daerah tempat yang ada nama Bejinya kemungkinan ada patirtan atau sumber mata air. Kayak gitu. Nah, begitupun Beji Depok memang ada kolam ininya, sumber mata air di situ. Makanya disebut Beji. Nah, yang menarik kenapa bahasa Jawa kuno ini ada di Beji. Berarti kemungkinan udah ada peradaban di Beji itu dari zaman Jawa kuno. Kuno. Begitupun Ada apa Pitara. sih? Akulturasi apa sih? Nah, itu ada kemungkinannya banyak. Apakah orang Jawa pernah datang ke Beji di masa lalu, atau Beji ini bagian dari kawasan Jawa kuno. Jawa kuno ini kan ngomonginnya tuh era-era Majapahit. Majapahit kan ya. Ini kan bahasa udah mati kan, Iya. udah nggak dipakai lagi. Jadi kemungkinannya ini daerah tua gitu, di Depok ini daerah tua, kayak gitu. Sering lo ya mikirin begitu ya. Pitaranya dicari ya, maksud gua. Iya, itu penasaran gue sebenarnya. Kayak gitu-gitu penasaran. Kan emang kontennya itu kan. Jadi kan Iya. pasti ngorek lebih dalam. Iya. Iya sih. Pitara. Itu di Depok sebelah mana sih Pitara? Itu mau ke udah ke arah Citayam. Citayam. Oh, kalau Citayam? Citayam itu banyak versi juga tuh. Ada Ci itu udah ada pasti yang air. bilang, Ci itu iya air. Tayemnya ini nih yang bikin bingung. Ada yang Bayem. bilang akronim pamencitan ayam, pemotongan ayam. Oh. Tapi gue juga ragu itu karena sebenarnya kalau nama tempat pakai akronim singkatan itu biasanya singkatan itu munculnya belakangan. Jadi Nama daerah. dari nama itu terus disingkat penyebutannya gitu ya? Iya, padahal aslinya kata itu udah punya makna. Oke. Iya, Makna originalnya itu sebenarnya itu gitu. Tapi karena ada yang ngubah jadi singkatan-singkatan, akhirnya makna aslinya tuh bergeser gitu. Tapi ini bukan yang disingkat, bukan nama orang kan. Karena kalau Nama daerah. Nama daerah kalau nama orang apa emang? iya MT Haryono kan disingkat tuh. TB Simatupang. TB Simatupang. Iya. TB tahu nggak? Apa bang? TB. TB. TB Simatupang. Tuh bagus bukan? Bukan. Oh, bukan. Apa bang?
apa ya? Gue juga mikirnya awal-awal tuh bagus. Ternyata nama cewek kan? Enggak, dia orang Batak. Jadi Si Matupa kan marga Batak. Batak. TB-nya itu Tahibonar. Oh. Itu kalau lu pakai Google Map lewat Jawa itu belok kiri ke jalan Tahibonar Simatupang, baru ada muncul tuh TB-nya. Kalau orang Kalau yang nama cewek ternyata siapa ya? nama cewek, Pahlawan cewek yang kita pikir cowok. Cutnya Din. Enggak ada debat nama jalan. ada kebagusan Ingat yang TB Simatupang mah laki ya? laki. Ada yang cewek, gue pikir cowok ternyata ini. Ternyata Ternyata pahlawan perempuan. Nah, Raden itu daerah Intan, mana Raden ya? Intan. Enggak. siapa? Daerah mana? Dia daerah situ juga Mampang gitu-gitu, tapi Warung lupa Buncit, gue bukan? lagi. Pahlawan Betawi atau nasional? Tendean ya, Tendean. Kapten Tendean? Kapten Bukan Tendean, dong. Haki. Siapa? Aduh, siapa sih? Udah, ntar lah, gue coba cari. Iya, gara-gara sejarah nih kan kita jadi harus mikir. Iya. Ada memang kayak gitu. Kalau perempuan tuh yang gua sempat ketukar tuh ini apa namanya? Kebagusan. Kebagusan. Kebagusan tuh asalnya dari apa namanya? Nyai Bagus. Nyai tuh Bagus Ratih Nursiah nama panjangnya. Dia meninggal di situ. Dia asalnya dari Banten tuh Bagus gitu kan. Cuma biasanya umumnya lazimnya kalau tuh Bagus itu dia laki-laki. Benar. Cuma ini nama perempuan. Nah, ini juga gue bingung kenapa akhirnya jadi nama Nyai gitu. Kadang-kadang nama itu juga disebut nama julukan gitu. Jadi nama sebenarnya siapa cuma karena julukannya terkenal itu akhirnya dipanggilnya itu. Kadang-kadang begitu. Daerah mana aja sih yang Oh, ini. udah dieksplor? Banyak. Rasuna Said. Oh, Rasuna Said. Rasuna Said. Rasunas HR Rasuna Said kan? HR-nya hadis riwayat. Gue nyari lagi kalau kita HR-nya apa. Berarti laki-laki. HR Rasuna Said. Ya Apa pokoknya perempuan Rasuna itu? Said itu perempuan. Iya. Oh. Hajah Rangkayo. Oh, HR tuh Hajah Rangkayo. Hajah Rangkayo. HR. Kita kan nyangkanya Rasuna Said. Iya, Cowok kan. Ya gitu-gitu gue lari juga. Mana itu jalan utama banget ya? Iya. Hajah Rasuna Said. Kan gue bilang Mampang apa ya daerah situ ya? Iya itu tuh. Rasuna Said. Apalagi ya kalau di Jakarta yang fenomena ini ya. Kan ada nama-nama kayak daerah ya? Bukan daerah, maksudnya kayak kebun jeruk, kebun kacang, kebun Banyak lah kebun. manggis. Iya. Kebun manggis ada ya? Kebun manggis sih nggak pernah denger gue ya. Oh enggak ya? Ngarang sih gue. Kebon Pala ada. Kebun pala. Cimanggis adanya. Cimanggis, Manggis bener, ada. Cimanggis. Depok sih maksudnya. Kemanggisan kalau Jakarta. Kemanggisan ya ada. Kemanggisan. Ya memang asalnya itu juga. Memang sesuai namanya. Daerah Kalau di situ situ ada ya. disebut kebunnya itu berarti emang ada kebunnya dulu. Cuma kan emang vegetasinya kan udah mulai berubah kan. Itu mungkin masih periode sebelum Kalau era VOC. kebun kacang mah udah kagak ada kebun ya? udah nggak Misalnya ada. ya. Tinggal kacangnya doang. Iya. Memang ya kesulitannya apa namanya membahas toponimi di Jakarta tuh ya ini vegetasinya tuh udah berubah jauh dari ketika awal itu dinamain gitu. Jadi udah nggak tahu lagi. Sleepy misalkan. Sleepy. Nah, itu Apakah juga orang ngantuk yang tinggal di situ? Sleepy. Sleepy. Ya kan? Tapi itu kadang gua kadang gitu ya, kita suka bercandain nama daerah, tahu-tahu nama pahlawan gitu. Gua takutnya gitu-gitu doang. Pak. Jadi Sleepy itu gimana? Mampang nama pahlawan bukan? bukan Mampang. Mampang gue belum tahu sih. Iya makanya gitu. Sleepy tahu nggak? Sleepy waktu itu gue udah inget tapi lupa lagi. Tapi yang jelas bukan tidur, bukan asli. Bukan dong, kalau itu bahasa Inggris. tidur. Aduh, sleepy banget. Tapi emang orang lebih percaya itu. Masa? Beneran, Sleepy Anjir, lebih aneh percaya banget. tidur. Sumpah dah. Karena jalurnya lempeng di situ ya. Iya, bikin ngantuk kalau ngantuk, ya. bikin ngantuk. Lurus doang tuh sampai Jakarta Barat sono. Iya. Itu Taman Anggrek situ ya. Senayan nama pahlawan juga nggak? Nama ini, nama toko. Nama toko. Nama toko itu. Iya, nama toko tuh yang gitu. Toko Cina apa kalau nggak salah, gue lupa inget juga itu. Warung Buncit. Warung Buncit juga nama Cina itu. Nama aslinya Tan Buncit. Tan Buncit. Tan Buncit itu dia punya punya warung di situ. Karena warungnya fenomenal, akhirnya jalan yang ada di situ dinamain Warung Buncit gitu. Fenomenalnya kenapa? Maksudnya karena dia cuma ya kayak Jalan Joe juga tadi. Oh. Maksudnya nama itu kan yang ikonik yang ada di situ dijadiin nama. Nggak harus toko. Nggak gitu. harus toko. Pokoknya yang kelihatan di mata ada itu, ya itu yang jadi nama tempatnya.
patokan lah jadi. Iya, Jadi patokan. karena ada Karena tempat dia paling patokan. terkenal daerah situlah gitu, Iya. rumahnya gitu, Warung orangnya. buncit itu Warung tadi tuh ya. buncit. Warung buncit. Bukan karena dia perutnya buncit, enggak. Heeh. Tempatnya agak buncit, maksudnya agak tinggi gitu kali atau gimana sih? Enggak, emang namanya Tan Buncit. Fat namanya shop, Tan fat Nama shop. Cina. Oh. Bahasa Inggrisnya kan fat shop. Iya. tapi nggak ada yang tahu juga sih. Tapi siapa tahu juga emang buncit beneran ya. Iya, Siapa makanya kan tahu, banyak ya. sejarah-sejarah juga. Orang buka warung di situ tapi perutnya buncit. Tapi Lo karena beli rokok ini di mana? juga, Di warung buncit gitu. kayak warung Sila juga Nah, gitu main tuh. warung sila gimana? Warung Sila ada tuh. Di 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 Jagakarsa Brigif tuh. juga. Iya, warung Dia Sila. warung Sila tahu. Jadi ada apa namanya? Di situ dulunya ada warung. Warungnya namanya Bapak Sila. Karena yang punya Bapak Sila jadilah warung Sila. Tapi ada versi lain. Nah, versi lain bilang, katanya itu kan warung kopi. Karena apa namanya? Kenapa namanya warung Sila? Karena orang pada duduk bersila. Itu kan kayak iya Kayak sih. sebuah kebetulan, iya sih. Tapi kan kayak Kopi kan. ya memang ya emang gimana nggak ada bangkunya ya resehan. Sila Sila. sama itu yang ngopi sama ngerokok Iya duduk Warung sila Sila. gitu maksudnya. Benar. Jadi warung sila. Warung Sila. Tapi akhirnya kan sekarang orang lebih banyak yakin yang duduk bersilanya itu, gitu. Padahal mah mungkin yang nama orang ya silah kan soalnya itu. Iya, makanya ada hak di situ sebenarnya. kan. Ayo kalau di daerah Ciganjur tuh emang unik-unik juga tuh namanya. Apalagi di daerah situ ya. Banyak daerah. Ya, pasar mana minggu nih juga banyak. daerah Kalau- yang paling seru yang pernah dieksplor? Sebenarnya lebih justru Depok tuh lebih banyak yang mengejutkan gitu menurut gue ya. Oh iya. Oh Karena- iya. Itu Iya. makanya itu yang gue juga baru tahu tuh lihat kontennya tadi. Gitu Berlebihan lah. loh, Mas. Yang tadi tuh yang di Cinere ada pabrik gula aja anjir. Ada peninggalannya lagi. Ada. Jadi era-era Sekarang masih ada itu Apa? bekas-bekasnya. masih ada. Tapi emang ya, maksudnya kan Depok itu kan udah sampai sempat jadi negara. Iya, betul. Lu nggak tahu kan? Sebenarnya Negara Udah Depok. Jadi negara, iya. Depok tuh spesial bro, udah jadi negara sendiri sempat itu. jadi sebenarnya itu inian kan. Jadi lo kalau ke Depok pakai paspor dong. Ya, makanya yang beda negara bukan Bekasi, Depok. Ada imigrasinya ya berarti. Kan dia udah punya. Gimana tadi lu? Iya sebenarnya itu cuma apa ya hiperbola aja sih sebenarnya. Karena Depok pun itu tanah partikelir juga. Nggak cuma Depok aja, semua juga tanah partikelir. Maksudnya banyak daerah-daerah di Tanah apa? tanah partikelir itu tanah swasta. Oh. Jadi zaman VOC dulu tanah-tanah ini tuh nggak semuanya punya negara negara Hindia Belanda gitu. Ada yang dimilikin sama pribadi-pribadi dan itu Pribadi-pribadi. diperjualbelikan. Nah yang di Depok ini spesial karena itu kan dibeli sama Cornelis Castellane. Setelah dia beli itu, nah dia memuasiatkan budak-budak yang pernah dia punya ada 12 marga itu. 12 marga, jadi kumpulin semua marga-marga di Indonesia dijadiin bawahannya lah, di bawahan. Oh, dulu ada budak-budaknya gitu. Iya, kebanyakan dari timur. Nah, orang-orang inilah yang akhirnya meneruskan pemerintahan di Depok itu. Iya. Karena dia bukan dari ras Eropa ya kan. Jadi karena dia memimpin seperti Belanda, maksudnya tingkah lakunya juga, gaya hidupnya, pendidikannya juga Eropa. Akhirnya jadilah Belanda Depok, sebutan orang Depok kan gitu. Nah, karena Depok, spesial Belanda ini jadi seolah-olah seperti negara dalam negara gitu. Tapi ada juga yang gue baca di Depok itu udah dikasih kayak apa ya? Kebebasan otonomi ekonomi lo sendiri gitu. Iya. Makanya dibilang kayak punya negara sendiri karena tadi Iya. dari 12 itu ngarep beranak pinak jadi kayak ya tadi Kayak udah orang kayak lokal tapi kota mandiri betul gitu ya. gayanya udah ini. Makanya Depok itu kan singkatannya adalah The RST Protestantse Organisatie van Christenen. Iya. Tapi itu masih bisa diperdebatkan. Itu bahasa juga. Belanda itu. Itu bahasa Singkatannya Depok kan. DEPOK. Iya. Tapi kalau gue pribadi masih belum sepakat tuh Kenapa? sama kata itu gitu. Karena menurut gue sebelum jadi istilah ini munculnya tuh setelah ada Belanda gitu. Setelah ada Belanda. Istilah singkatan DRST ini gitu. Nah, tadi ngomongin contoh singkatan. Nama dari Oh, singkatan. tadi itu Depok. Nah, DRST. contohnya ini. Oh. Contohnya Depok ini. Tapi kata Depok itu sendiri itu udah punya akar dari bahasa lama. Sebelum ada Belanda bikin Sebelum DRST Belanda tadi, itu orang udah- Kristen Protestan nyampe sana, Udah namanya itu udah udah ada namanya Depok. Depok. Jadi di artinya diganti lah kasarnya gitu ya. Yang sudah punya arti ini diganti artinya maksud lu Mungkin tadi, ya
ya prosesnya gue nggak tahu gimana ya kan sampai akhirnya muncul istilah ini. Yang kalau yang gue baca itu era setelah kemerdekaan malah ada istilah ini munculnya gitu. Tapi kata Depok itu sendiri bisa dicek dari bahasa Jawa kuno juga ada. Ada. Itu artinya duduk. Bener, karena di Jogja kan ada Depok juga. Iya. Kata ini iya, dipakai. Depok, iya. Di Jogja ada Depok. Jogja ada. Artinya apa? Artinya duduk. Duduk. Duduk apa? Duduk untuk apa namanya bersemedi, tapa kayak gitu. Makanya ada muncul padepokan, Ada ngedepok. tempat untuk Ngedeprok. ngedeprok akhirnya berubah bunyi kayak gitu. Ngejogrok. Ngejengkang. Ngejengkang. Asal katanya gitu. Oh. Kira-kira begitu. Wah, Iya. banyak. Tapi itu bisa diperdebatkan lah. Ya gue sih setujunya gitu. Depok udah ada, terus ini daerah apa? Depok panjangannya apa ya? Dibikin kepanjangannya padahal yang udah Depok tuh. Oh, bisa jadi gitu ya. Oh, lo tim yang itu ya. Iya kalau gue sih rasanya kayak gitu ya. Nah cuma ya nggak bisa di ini juga kan. Ya Kebenarannya tadi nggak ada kembali yang bahwa tahu. sejarah itu kan bisa sefleksibel itu kan, Tapi banyak gua baru- versi kan. Tapi gue baru tahu itu setelah muncul kemerdekaan baru ada panjangan dari itu. Yang gue baca sih gitu. Tapi kalau gue salah ya diralat aja. Oh, mungkin ya nggak tahu sih. Makanya ini sejarahnya memang susah sih dibahas. Sejarah tuh seru lah. tapi- Gue bukan anak sejarah tapi seru suka bahas. Iya. Justru penting kan itu kan, karena padahal. ada pepatah Bung Karno mengatakan, Jas merah. Jas. jangan lupakan sejarah. Oh, sorry. Tuh Ya. salah. Lo mah lempeng-lempeng. Cuma beda. Aduh, sensor lagi nih. Sensor dong. Ya, gitulah ya. Oke. Jadi lu sekarang nyaman bahas-bahas nama daerah jalan aja ya? Agak effort juga tuh bikin konten, harus research dulu. Iya, iya. Karena kan bisa diserang netizen. Iya itu udah pasti sih. Udah kena somasi nggak maksudnya? Kali ada yang tersinggung keluarga. Ada sih konten yang gue turun-turunin. Ada. Biasanya Apa kalau yang lu turunin? kalau yang Salah-salah. gue bilang jalanannya horor sih ada. Oh, Yang horor itu lu turunin. Iya. Yang daerah mana? Bukan. Ada di Bogor. Oh, Nggak gue sebenarnya itu karena konten gue mentok aja sih nih. Karena nggak ketemu judulnya itu gang cuma kecil doang. Cuma di situ di jalur itu cuma ada satu asrama. Jadi ada penduduknya itu cuma asrama itu doang. asrama. Asrama salah satu universitas. Oh, Nah. karena ada kampus itu ya, jadi dia ini kali ya. Karena asrama situ ini jalannya emang ya orang biasa pun pasti bakal bilang horor sih karena maksud gua tuh itu kan sebenarnya satir juga gitu. Itu tuh ya jalannya masa diurusin lah, dirapihin lah, masa pohon-pohonnya begini apa segala macem kayak gitu. Akhirnya protes. Ya Lu udah. ngapain bikin konten efek ke situ, Ki? Iya iseng aja. Emang menarik aja Bang, jalannya tuh sempit. Tapi kayak kita lihat tuh kayak belantara gitu, udah gitu gedung-gedung kuno gitu. Terus yang nurut take down siapa, yang nggak suka siapa? Iya orang asramanya. Orang Katanya kalau konten ini masih ada nih anak-anak baru nggak ada yang mau masuk sini. Oh, Gitu. karena serem. Tapi lu udah masuk ke asramanya? Gua nggak bahas asramanya juga Oh, lu sebenarnya. nggak bahas asramanya? Gua cuma bahas jalan di depan asrama ini kayak Siapa gitu. tahu di asrama itu. Ternyata Kayak film Joko Anwar yang series itu ya. tapi emang rumahnya mirip rumah pengabdi setan sih bener. Oh, gitu ya. Wah, makin kenal lagi lah nih. Daerah mana tadi? Buat satu lokasi. Ada lah di Bogor. Kan kita nggak nyebutin. Kalau lu kan kemarin nyebutin jalan Iya, kan. bener. Iya. Jadi explore lebih banyak ke daerah Depok sama Jakarta Selatan itu Jakarta tadi ya. Selatan ya. Selatan pinggiran. Bekasi belum. Pusat ya? dong, Bekasi, pusat. Gimana ya? Ya pengen. Barat. Tapi emang karena jalannya kecil-kecil yang gua bahas tuh apa yang kecil-kecil. Jadi nyampe titik jauh tuh lama gitu. Tuntasin satu dulu, ngelebar dikit-dikit kayak gitu. Oh, iya. Oh, diurut. Makin lama gitu ya. makin jauh memang. Iya. Iya. Kecuali pulang kampung kemarin tiba-tiba bahas Majapahit ya. Iya, ada sih emang. Iya, benar. Itu juga karena nggak ada konten kayaknya. Di daerah mana? Apanya tuh? Majapahit, Di ini apa namanya? Solo. Mojokerto. Oh, Mojokerto. Itu kan Trawulan kan. Trawulan. Ya, itu Trawulan. Mojokerto. Trawulan. Iya. Candi Trawulan, daerah kampung candi itu. Kecamatan Trawulan itu kan isinya candi-candi Majapahit itu macam-macam. Nah, gue tertarik tuh di kolom ini, kolom segaran. Itu katanya dulu Majapahit itu kan jadi di dalam naskah-naskah ini tulisan orang Cina gitu disebutin kalau saking kayanya Majapahit dia buang-buang ini. Jadi kalau ada tamu datang kayak tamu dari Thailand datang, piring buat apa namanya? Makan. Buat dia makan dari emas itu dilemparin ke ini.
berarti itu isinya Lemparin ke kolam. emas-emas semua ya. Nah iya Mas Jawa. Mas Jawa. Jadi orang Thailand nih datang nih ke situ kan habis makan. Iya. Pengen nunjukin ini tajir melintir Saking nih. tajirnya Nah, dibuang ke situ. dibuangin di situ. Tapi Bawah ada yang sampai berenang. ya jangan gitu ya. Karena sampai Masih sekarang ada ya nggak besok kesana ya udah cari ya. karena Itu sampai di sekarang pagar ya? Harga emas masih tinggi. faktanya nggak pernah ketemu piring-piring yang Oh iya? dimaksud Oh, itu pernah nggak dicari? pernah ada gitu. Ya Karena udah dicari ada orang. yang ituin kali, udah ada yang ngambilin. Ya mungkin itu begitu dilempar udah ada yang ngambilin itu tadi kayaknya sih. Iya Kayak sih. bocah koin dilempar duit. Kayaknya gitu ya jangan-jangan ya kan nggak ada yang tahu. Ngeri banget itu. Apa tempat Jakarta yang lu pengen explore? Saya tahu ntar kita kerjasama ya, kita bikin konten spesial, kita explore tapi bener-bener gitu. Iya bener-bener. Model kayak ya konten-konten yang inilah apa Ala-ala dokumenter gitu, seru juga tuh. Iya emang iya model dokumen. Panjang nih, video panjang. Gue sebenarnya tuh penasaran tuh sama nama-nama tempat yang itu masih jadi misteri ininya asal usul namanya kayak misalnya Pancoran nih. Pancoran. Ngomongin Pancoran. Pancoran itu kan pancuran air, mata air kan. Cuma di titik mana nih pancorannya gitu. Karena gue pernah denger katanya masih ada pancorannya itu. Yang Jakarta Sampai ada, sekarang. Cuma iya di Jakarta. Itu di Dirgantara kali ada pancurannya nggak? Katanya di dalam komplek TNI AU itu. Oh, Adron, skuadron apa sih namanya? Aldiron. Aldiron. Auri itu lah pokoknya. Aldiron kali. Gue juga nggak tahu pastinya di mana. Tapi dengar-dengar gitu. Nah, yang tempat-tempat kayak gini nih yang mesti dibuktiin benar apa enggak adanya kayak gitu. Tapi harus masuk ke asrama dulu sih ya. Itu dia Suruh masalahnya. push up lu ya. Nah, kan? itu. Banyak, masalahnya emang banyak tempat-tempat bersejarah yang sekarang juga dikuasain sama ibaratnya militer gitu. Jadi kita nggak bisa mudah untuk mengakses Dan mereka juga pasti nyari tempat yang mungkin ada sejarah tingginya buat dijaga juga kan, Oh, secara benar. positifnya gitu. Tapi kan kalau kita ngomong ini untuk sebuah edukasi kan pasti gampang aksesnya. Ya, Oh bisa, semoga Mas sih. Mike bisa tuh, Bisa, tembusin bisa. ke Auri. Apa sih yang nggak bisa? Ada banyak tempat tuh. Apalagi Tanjung Timur juga gitu. Tanjung Timur. Tanjung Timur. Lu nggak pernah dengar nama Tanjung Timur? Tanjung Barat gue denger tuh. Tanjung Kan ada Tanjung Barat. Heeh. Dulu ada namanya Tanjung Timur. Tapi nama itu tenggelam. Sekarang nama Tanjung Timur itu berubah jadi Kelurahan Gedong. Dekat Gedong kampus gua Panjang. Ya, lu Gedong bahas tuh Pasar kemarin. Rebo. Oh. Kalau jalan tol kita keluar kan pintu tol gerbang tol Gedong tuh. Kenapa Gedong? Karena di situ ada gedong Belandanya dulu. Lanhes Tanjung Timur. Jadi di zaman Belanda itu sebutannya Tanjung Os. Os itu timur, Westnya barat. Jadi ada barat ada timur, dua-duanya ada gedong Belandanya tuh. Jadi kalau Yang kita di baratnya jalan mana? apa? Yang di baratnya? Gedongnya. Nah, gedongnya itu yang sekarang di ujung Jalan Nangka sama Jalan Pol Oh, Tangan. heeh. Itu ada Unindra tuh. Heeh. Itu ada apa namanya? Panti asuhan, gereja. Nah, itu dulunya gedong itu. Barat yang barat Gedong Tanjung Barat. nih. Yang timurnya? Yang timurnya, yang sekarang jadi Rindam tuh, lampu merah Rindam Rindam. Jaya. Rindam, iya Rindam iya, Jaya. Kalau kita nengok nih ke sebelah sini nih, kalau dari sini ada daerah Lampu merah nih. daerah Pasar Rebo nih. Heeh. Lampu merah sebelah kiri Sebelah tuh kiri. masih ada sisa-sisa bata tuh. Oh iya benar. Itu gedong Sebelah Tanjung kirinya Timur. tuh batas, sebelah sininya udah komplek Asrama Polri. asrama Polri. Iya. Dan gedong lainnya juga ada lagi di Lebak Bulus yang sekarang jadi Sekapa Polri, Pasar Jumat. Itu juga ada gedong Belanda juga. Cuma gue nggak tahu tuh jejaknya gimana. Udah masih itu nggak sih bekas gedungnya itu maksudnya masih ada nggak sih? Apa udah diganti? Nah itu jadi- gue belum bisa telusurin karena ngakses itunya kan agak susah tadi tuh. Gue nggak tahu nih yang di Sekapa Polri masih ada apa enggak gitu. Kalau yang di Gedong Timur masih ada tuh. Taunya itu tuh dari peta-peta Belanda. Lalu punya Kadang-kadang peta Belanda. kita bisa ngakses dari Leiden. Itu ada websitenya. Justru mereka sekarang terbuka itu. Kita bisa ngakses diakses. koleksi itu. Kalau Andri butuh ini juga bisa juga, cuma butuh izin dulu ke Andri. Andri itu apa? Arsip Nasional. Arsip Arsip Nasional. Jadi lebih mudah ngakses dari peta sana. Nah itu dibandingkan lah dengan peta sekarang, nanti ketemu tuh ada titik-titik. Di situ ada tanda, misalnya masjid nih. Kita bisa tahu nih masjid tertua adanya di mana nih dulu. Nah kayak misalnya di daerah gue di Jakarta, oh ternyata di Tanjung Barat adanya kayak gitu. Gedong Belanda ada tanda kotak-kotak kayak gitu. Itu Nah, itu tuh masjid. Apa? Gedung. Gedong. Kotak-kotak. Kalau tanda kotak. Jadi dari situ tuh kayak kita lagi nyari harta karun gitu loh. Iya, Vibes-nya.
Iya sih, orang-orang emang gak banyak kegiatan yang Lu nganggur ya. tapi menarik sih memang. Maksud gue lu mau buka peta, lu apa walaupun online ya, itu online kan? Iya, bisa diakses online sekarang. Bukan yang kayak lu di meja gede terus zrak. Iya. Jadi artinya konten-konten itu memang juga ada risetnya gitu Ada ya. risetnya. Karena dulu Belanda emang segitunya nyimpen arsip kita gitu. Baik peta, foto lama, segala macem lah. Dokumen-dokumen itu rapi di sana gitu. Nah itu yang bisa kita manfaatin untuk nyari tahu dulunya apa. Karena kalau kita ngandelin cerita dari mulut ke mulut tuh udah Udah bias lah ya. iya. Udah bias Ya kayak kuis komunikata aja lah Iya. gitu. Iya, benar. Aku suka kamu sampai sono jadi Apa apa? gitu. Itu dia. Nah, tapi terakhir Ki, maksudnya lu sukanya di zaman Belandanya, nggak yang lebih jauh lagi, misalkan Makam Jayakarta gitu-gitu yang lebih dulu lagi gitu. Masalahnya jejaknya itu yang susah. Oh, makin susah ya. Kalau Belanda masih ada ya. Nah, Belanda itu kan nyatetin, sementara bener, di bener, kita bener, tuh nggak ada budaya mencatat. Cerita sejarah kita tuh masih cerita Bertutur. cerita tutur. Nah, itu bisa mengubah ini. Yang itu kembali kepada kuis tadi kan. Iya. Dari ini apa sampai endingnya apa lagi. Nah, Jauh itu banget dia. tuh. Iya, benar-benar. Ya itu masalahnya lah. Oh iya benar. Kalau Belanda dicatat itu Kalau untuk gara-garanya. cari kerajaan kita harus cari prasasti dulu. Prasasti dulu. Ya itu udah di susah. Jakarta juga nggak ada kali ya prasasti. Mungkin masih ada kalau kita gali Ayo kita gali mana ya? SCBD. Gali Iya. SCBD, gali. Oke. Gali alam sutra kan bisa jadi. Oke lah, nanti mudah-mudahan terwujud cita-citanya Rizky mengembalikan bangunan Belanda. Enggak gitu dong. Enggak, Bangunan enggak. bersejarah. Ya setidaknya sejarah-sejarah di Jakarta gitu kan, ketemu sama Rizky di sini gitu Betul. kan. Setidaknya warga Jakarta baik yang emang asli warga Jakarta ataupun pendatang yang ada di Jakarta ternyata tahu ya bahwa nama-nama itu ternyata punya sejarah panjang yang tadi sudah diceritakan itu. Dan ada ilmunya, maksudnya ada apa sih namanya maknanya, terus bisa Betul. diresapi. Jadi bangga gitu kan. Tapi kalau misalnya mau lebih tahu, explore daerah-daerah Jakarta dan Depok dan lain sebagainya tuh bisa dicek Instagramnya di @rizky titik RMADHANI Rizky.Ramadhani. Rizky.Ramadhani. Iya. Itu lengkap banget, komplit banget, dan itu pasti nanti akan mengeksplor lokasi-lokasi lain juga ya. Betul. Katanya mau sampai Vatikan ya lo. Vatikan. Jauhan sih itu. Harus nembus laut dulu itu. Ya udah Rizky, terima kasih banyak. Oke, Tunggu ya siap. konten-kontennya, siapa tahu kita bisa kolaborasi ngomongin Jakarta sama Rizky yang sejarawan Jakarta, budayawan Jakarta. Thank you banyak Rizky. Oke. Pokoknya sukses Thank you. terus ya untuk explore biar kita juga lebih banyak tahu tentang sejarah, budaya dan juga nama-nama yang ada di Terima Jakarta. kasih Rizky Ramadhani. Akhirnya dia punya nama panggung sekarang. Apa? Bukan JJ Rizal tapi RR Rizky. RR Rizky, bener-bener. Segitu. Ya udah, terima kasih, sampai ketemu lagi di Bijak Bicara Jakarta episode selanjutnya.